pada intinya adalah belajar menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, baik dan benar sesuai dengan tujuan komunikasi dalam berbahasa. Halo, assalamualaikum. Hai anak-anak, perkenalkan saya Ibu Hijriyanti. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di semester 1 ya. Bab pertama, yaitu materi tentang teks laporan percobaan. Pada kelas 7 kemarin, kalian sudah mempelajari tentang teks laporan ya. Sebagai pengingat kembali, teks laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Apa maksud sebagaimana adanya? Sebagaimana adanya adalah sesuai fakta yang terjadi, tidak dibuat-buat atau dikarang oleh kita sendiri. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi atau hasil penelitian dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Juga bisa makhluk non-hidup seperti sepeda dan samudra. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian harus mampu membangun pemahaman tentang menyusun teks laporan percobaan. Dan yang kedua, kalian harus mampu mengenal fungsi dan tujuan dari teks laporan percobaan. Oke, sekarang Ibu akan memberi 3 cuplikan teks yang nantinya kalian bandingkan. Kira-kira dari ketiga teks tersebut, teks mana ya yang merupakan teks laporan percobaan? Teks 1. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Teks 2. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau cangkram, gear depan atau steering, gear belakang atau shock, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Teks 3. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak. Reputasi sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia.
Pada segmen premium misalnya merek Vonjaks, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Raleigh, Humber, Raj, Batavus, Philips, dan NSU. Baiklah anak-anak, dari ketiga teks yang sudah Ibu sajikan tadi, Ibu memiliki 5 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, dapatkah kalian melihat perbedaan dari ketiga teks tersebut? Pertanyaan yang kedua, manakah menurut kalian yang termasuk teks laporan? Pertanyaan yang ketiga, manakah menurut kalian yang termasuk teks eksplanasi? Pertanyaan yang keempat, manakah menurut kalian yang termasuk teks deskripsi? Pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir, adakah istilah lain di daerah kalian untuk menyebutkan nama-nama bagian-bagian dari sepeda? Nah, jika kalian sudah mampu menjawab kelima pertanyaan yang Ibu berikan tadi dengan tepat, berarti kalian sudah mampu membangun pemahaman tentang teks laporan percobaan. Ketiga teks tersebut jika sepintas terlihat mirip ya, tetapi jika kita perhatikan secara seksama, teks tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas. Hal yang harus diingat dalam kegiatan menulis, semua yang kalian pelajari secara terpisah-pisah dapat digunakan secara khusus sesuai dengan jenis teks yang dibuat. Maksudnya bagaimana? Jadi, jika kalian mempelajari teks secara kutipan-kutipannya, itu bisa kalian pelajari sesuai jenis teks tersebut. Jadi meskipun secara cuplikan atau terpisah, teks itu tetap memiliki ciri dia termasuk ke dalam teks apa, atau penggabungan dari berbagai jenis teks itu bisa masuk ke dalam satu jenis teks yang sama karena di dalamnya mencakup berbagai informasi yang diungkapkan. Contohnya seperti teks sepeda tadi, jika kita gabungkan ketiga teks tersebut, kemudian kita baca dari awal sampai akhir, kita bisa mengambil kesimpulan kalau seluruh teks itu adalah teks laporan. Tetapi jika kita pisah per paragrafnya beda-beda sesuai jenis teksnya dan kita teliti lagi dan kita telaah, itu bisa menjadi jenis teks yang berbeda. Pelajaran bahasa Indonesia pada intinya adalah belajar menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, baik dan benar sesuai dengan tujuan komunikasi dalam berbahasa. Baik anak-anak, sekian dulu video dari Ibu kali ini tentang teks laporan percobaan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.